Hello guys, this is my name is Tunggu Tobing. Now I want to share something during COVID until now undetected. Even though PPKM 4 mengumumkan katanya landai, katanya zona hijau, tapi kenyataannya makin tidak memungkinkan. But anyway, my friends, gue ingin memberitahukan di tengah-tengah suasana COVID pandemi seperti ini, sebenarnya COVID itu kan berkelanjutan dan tidak ada satu konfirmasi besok selesai, besok bulan depan akhir 2021 finish. Nggak ada loh teman-teman. Nah sekarang gue mau kasih tahu bagaimana merancang tujuan keuangan yang cermat during pandemic outbreaks. Gimana sih? Situasi kan udah parah nih. Gimana saya bisa merancang keuangan saya? Jawaban di tengah kecemasan, resiko keuntungan, atau kantong kita makin kosong, kering karena pandemik dan juga karena situasi perdagangan makin lemah. Gua baru tadi keluar ada on-site meeting, biasanya di Zoom begitu ya. Ya sometimes pergilah keluar, tapi ada on-site meeting tadi. Ya, apa yang terjadi? Macet lagi jalan. Dari Kelapa Gading terus masuk tol, turun lagi kemana, macet. Kalau begitu bisnis hidup dong. Wah, gue makin optimis. Gimana ya bisnis bisa hidup? Nah, sebelum gue membahas mengenai bagaimana sih merancang tujuan keuangan yang cermat, Anda dan saya, gue mau kasih tahu dulu nih. Anda mendengar satu pengumuman dari pemerintah. Masuk ke rumah ibadah, masuk ke kantor, masuk ke mana lagi, resto, itu bisa 25 sampai 50%. But, ada lagi nih batnya. Gue sudah lihat tadi, ke restoran, kemana, ke kantor-kantor. Gue tanya, gimana nih guys? Lu pada masuk gak di kantor? Kita masih takut bro. Gue masih takut. Jadi dibayang-bayangin ketakutan. Gue pinter dong. Gue juga orang sales, gue jual nih mesin. Ini namanya virus protektor fenomenal. Kajian temuan anak bangsa yang sudah laku ratusan. Ini bukan sembarangan yang abal-abal. Jadi memang anaknya ini sangat jenius, brilliant. Besok Jumat gue panggil dia, nanti ikut komunitas Jumat para profesional. Mereka berdua salah satu pembicara bersama dengan gue. Gue akan membahas tentang agility during pandemic. Dia menjadi satu case study bagaimana lu bisa produce and release this kind of product be a monumental di dalam society kita. Kita sudah laku di perusahaan-perusahaan besar, di rumah sakit yang besar, saya tidak perlu ngomong, dan juga tempat isolasi mandiri maksud saya. Nah, ini sebelum saya masuk keuangan, maka kenapa kita harus investasi yang namanya soal kesehatan? Kita harus mandiri. Nah, sebelum hal itu saya mau jawab gini. Mesin ini tadi gue ngomong sama orang. Ini sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang lu pakai begitu saja. Manfaatnya harus ngerti. Nah, orang Indonesia beli apa-apa tidak baca speknya. Orang Indonesia beli apa-apa hanya tanya harga. Tapi udah tanya harga, mau murah, mau mahal, tapi spesifikasinya dia nggak tahu. Nah, mesin ini mengandung 3 hal. Ya, supaya Anda beli, saya beli. Saya aja ada 2 nih. Ini di lantai 2, ini satu kamar khusus, ada lagi kamar kerja saya di lantai 3. Saya pingin variasi yang baru. Begitu biasanya kan di belakangnya ada buku-buku gitu ya. Dan di lantai 1 itu klinik. Jadi ini lantai 2 ruang kerja khusus, lantai 1 klinik, lantai 3 ruang spesial VIP room. My name is Tunggu Tobing or Tom gitu ya. Nah, mesin ini mengandung 3 komposisi. Gue ngiklan deh. Karena gue juga distributor tunggal, maka gue sukses. Yang pertama, dia mengandung HEPA 14 medicated grade. There is no product like that kind of this kind of brand. Virus protector. Itu yang mengatakan cocok bisa masuk ke dalam ruang OJK. Yaitu apa? Artinya ruang operasi. Ya, orang mau dioperasi harus steril. Ini HEPA 14. Anda bisa lihat di tempat-tempat lain tuh HEPA-nya 13. Jadi di bawah, bukan medical grade. That's great, that's wow, begitu ya. Jadi kalau medical grade itu yang the highest. Nah, the highest berarti dia bisa memfilterisasi semua partikel udara.
Tidak ada, saya nggak mau sebutin lah nama-namanya. 3 dari Amerika. There is no 3 brands compared to this kind of products. Virus protector. Dan ini tidak ada di Tokopedia. Hanya telepon di kami sebagai distributor tunggal. Nanti yang tertarik gua kasih tahu itu nomor HP-nya lah. Nomor HP WA, kita orang marketernya. Nah, HEPA 14 ini berarti ini memfilterisasi semua partikel udara. Diambil. Di sini ada 2 nih. Kalau teman-teman lihat nih, ada 2 bagian. Dan ini tebalnya 7 cm. Jadi ada satu kekuatan menyerap sedemikian rupa dan ada kipas. Dia ambil langsung masuk. Nah, waktu dia masuk ada di dalamnya UVC. Jadi UV dia berfungsi sterilisasi dan virus itu that can all things kinds of virus will be killed suddenly. Diputar-putar langsung bersih. Dan itu menjadi satu kekuatan karena ada 690 cubic feet per menit yang menguras sedemikian rupa kencang untuk diserap. Dan akhirnya dia mencapai cover ruangan 20 meter sampai 120 meter persegi. Ada nggak yang seperti ini? Name it to me. Nggak ada. Baik yang dari asing maupun dari lokal. Apapun mereknya. Anda bisa lihat air purifier 200.000 sampai 30 juta. Ada yang paling mahal 35 juta, bahkan gue denger 40 juta, bahkan yang murah 200.000. Jangan yang abal-abal. Ini bentuknya beda. Ya, bukan plastik. Kalau plastik bagaimana dia punya ada HEPA 14. Bagaimana di HEPA 14-nya 2 pilar. Dan juga di sini kipasnya sedemikian rupa. Dan kipasnya so sweet, so calm. That is the product. But anyway, sekarang gue masuk yang lain. Bagaimana merancang financial goals. Ya dong, supaya kita tetap sehat. Makanya gue punya mesin ini. Maka gue bilang sebut robot mesinnya. Anda mau ke kantor masing-masing, ke klinik, dokter gigi baru beli. Cukup besar, reputasi besar, klinik dokter gigi itu. Dan juga kantor, ya kantor-kantor, gereja, mungkin ada vihara, pesantren, udah beli. Di Surabaya, beberapa rumah sakit di Tangerang yang besar, saya nggak usah ngomong namanya, juga udah beli. Apalagi rumah-rumah secara pribadi seperti saya. Gua aja ada 2. Kenapa gua sombong? Enggak, gua harus melihatkan, memakai ini. What I say, I should sell it to the others. Because what? I have experienced many things because of this kind of products. Jadi, kita harus menjaga kesehatan. Maka, gua bisa merancang financial goals. Tujuan finance keuangan kita apa yang pertama? Di dalam situasi apapun yang tidak menentu kondisinya, Anda dan saya harus cerdas. Berapa gaji Anda? 1 juta misalnya, 10 juta, 100 juta is okay. Ya. Jadi di dalam uang yang kita punya, kita sudah harus berpikir sistematik. Kita harus berpikir sebagai seorang global financial planner. Jadi kita jangan abal-abal lagi, jangan cuek-cuek, jangan so acuh. Come on. Sekarang udah pandemic. Berapapun uang lu punya, 1 juta, 100.000, you must thinking over and how to reanalyze to make the new reconfigurate about all your money in your pockets. Belum termasuk yang di bank dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mulailah berpikir serius. Financial goals itu situasi yang seperti COVID, jangan asal buang duit. Kalau bisa makan di rumah, ya kan? Kalau mau ke restoran, oke, nggak salah. Tapi memilih restoran itu yang kualitas foodnya seperti apa. Ini gue bocorin lagi nih. Gue juga punya yang namanya gue jual klaper tart ya, pakai online. Jual bebek goreng online, gua jual apalagi macam-macam, gua bingung lagi banyak lah ya. Belum lagi vanila, perkebunan vanila ya. Lalu apalagi ya, termasuk ini, belum lagi hurricane supaya mobil gua yang tua itu bisa jadi irit ya. Jadi banyak. Jadi kita banyak mengeluarkan sistem entrepreneurship, karena gue juga pengajar entrepreneurship. Jadi gue bukan teori talk gitu loh. Street smart. Jadi gue cerdas dong. Bagaimana gue kelola uang? Bagaimana gue kelola bisnis? Apalagi situasi COVID. Come on, jangan tidur. Bangun, wake up. Jadi ini situasi kayak gini, jangan Anda main medsos. Bego.
terlalu banyak main medsos, otak lu nggak pinter. Waduh, ini menjadi sesuatu yang menjadikan hidup jadi jemu. Ku jemu dengan hidupku. Waduh, selesai hidup kita. Kalau di dalam COVID kita jadi jemu karena bego otaknya, kita nggak mau kreasi, referensi, opportunity kita nggak garap. Jangan cuma foto-foto begini, mendingan kayak gue nih. Jalan keluar, cari bisnis, kelola bisnis, duit dapat, misalnya 1 juta untung. Gue berpikir, gue mau apain nih duit? Nah, itu dia. Jadi, di dalam situasi apapun, duit Anda itu bernilai mahal sekali. Yang kedua, jadi Anda, financial goals yang kedua, harus mempunyai keputusan yang sangat penting. Jangan menjadi menunda-nunda. Kalau Anda dan saya menunda-nunda, financial goals Anda tidak akan menjadikan stabilitas income terjaga. Itu yang ketiga. Kalau tidak ada financial goals, tujuan keuangan, stabilitas keuangan Anda tidak terjaga. Akhirnya terpengaruh mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, melamun. Jadi orang bego. Kalau jadi orang bego, Anda nggak bisa keluar dari kebegoan Anda. Dari kebegoan saya. Nggak bisa dong. Gue manusia, gue bukan monyet. Ya kan, gue juga bukan singa. Singa boleh ganas, tapi bego, nggak ada otaknya. Kenapa gue bilang bego? Singa udah makan manusia sekalipun, dia makan mangsa binatang yang lain sekalipun, dia nggak pernah berpikir, kalau gue udah makan, gue jadi kaya, gue jadi stabil, anak singa bisa gue kuliahin nggak? Nggak ada. Beda. Jadi manusia itu dicipta Tuhan bernilai, mutunya tinggi. Jadi bego sekali kalau kita membunuh diri kita, membodohi diri kita, karena kita tidak mau berubah. Maka bagi gue pribadi nih, adanya COVID, terserah debatan apakah ini orang-orang hebat ya, yang membuat virus seperti ini dari orang yang jenius di seluruh dunia, apakah ini alam? Lalu timbul pertanyaan, kalau itu dari orang jenius sekalipun di seluruh dunia, berkolaborasi, mempunyai konspirasi, menjatuhkan bumi ini dengan satu virus yang mutasi terus. Teman-teman, gue baru dapat bocoran. Virus Delta India tuh belum datang. Ternyata Delta yang sekarang ada itu dan Delta Plus yang lebih serem lagi, baru tadi malam gue dapat berita. Indonesia akan diserang oleh Delta India. Saya bilang, why? Really? Yes. Masa? Delta India itu Anda dan saya keluar, entah naik mobil atau jalan, tiba-tiba jatuh lewat. Waduh, gue jadi serem nih kalau kayak begini. Bagaimana keadaan sesuatu yang memilukan dan menakutkan loh. Nah, ini yang saya mengatakan kepada orang yang tadi ketemu sama saya. Come on guys, saya bilang. Ini situasi-situasi seperti ini, bagaimana stabilitas income ini bisa terjaga. Berapa yang Anda punya, aset Anda harus bertambah. Karena Anda punya komitmen. Aset apa? Anda punya 100 ribu, Anda punya 1 juta, Anda punya berapapun lah, gue nggak tahu lah. Tetapi yang utama, profit yang Anda dapat, Anda harus putar uang itu. Anda mau tabung, mau beli saham, atau mau beli asuransi, atau mau beli hal yang lain. Itu sesuatu yang lumrah. Maka merancang dan strategi hidup yang sehat karena 2 faktor utama. Gua nanti akan bahas lagi mengenai finance yang lebih detail itu di YouTube gua. Lu tunggu aja. Habis ini gua mau rekaman lagi. I'm smart to think and how to reanalyze and how to compete in trajectory living story of life. Itu yang harus saya mengatakan bagaimana merancang dan strategi hidup yang sehat karena 2 faktor utama. Suasana di COVID, Anda nggak setuju? Nggak apa-apa, biasa. Punya ini nggak? Gua harus jual. Berpikir 1 juta unit harus gua jual. Gua bukan cari profit. Banyak orang yang terpelihara kesehatannya. Banyak orang ngerti bagaimana membunuh yang namanya virus. Kita lebih banyak dibunuh oleh kebodohan kita. Gitu loh. Ini menjadi satu hal yang memilukan. Akibatnya virus itu menjadi bergerilya mencari mangsa. Tetapi Anda dan saya harus mencari opportunity. Itulah financial goals yang tidak boleh hilang, teman-teman. Dan juga bagaimana financial goals kita, gue bocorin deh sedikit, ya kan? Anda sudah harus berapapun yang Anda dapat, ya. Sisakan uang untuk beli asuransi. Gue nggak bilang nama asuransi apa.
Gua menjual asuransi Manulife, tapi gua nggak mempromosikan itu. Tapi Anda perlu punya asuransi kesehatan, ya, asuransi jenis yang lain, asuransi warisan, anything. Tetapi asuransi itu harus memilih asuransi yang benar. Jangan hanya masuk nanti tidak terbiasa bermain di dalam yang sifatnya asuransi itu yang hanya ada aset-aset yang kita jadi ribut-ribut. Gua nggak mau ngomong lah begitu ya. Tetapi anyway lah, Anda harus mempunyai asuransi jiwa, asuransi kesehatan, warisan, pendidikan, etc. Anda harus masuk ke sana. Kalau Anda tidak ada uang seperti itu, ya Anda belilah selain BPJS, belilah saham. Saham itu Anda boleh sisihkan setiap bulan itu 100.000. Setahun itu 1,2 juta setiap bulan ya, selama 10 tahun. Jangan dicomot. Apalagi dengan suasana seperti ini, teman-teman jadi tahu kan, COVID bagi gua, seperti tadi gua bilang, COVID itu menjadi filter. Seperti mesin ini, filter virus. Tapi lebih dari itu, COVID itu filter hidup kita. Lebih cerdas nggak kelola uang? COVID itu menjadikan kita ada hikmahnya. Sekaligus filter supaya kita merancang keuangan. COVID itu sekaligus filter untuk kita berkompetisi di dalam situasi kapasitas hidup kita berkarir. Dan COVID itu sekaligus jangan membuat kita bego dan bodoh kalah oleh situasi COVID. Malu dong kalau kita kalah sama COVID. Masa COVID jadi merajalela karena orang frustasi. Anda beragama apapun kita nggak usah debatin. Ya datanglah ke agama kita masing-masing. Kita tahajud, kita berserah kepada Tuhan yang kita percaya. Lalu waktu kita berserah kepada Tuhan yang kita percaya di agama masing-masing, pastinya cerdas. Gua juga begitu. Gua dekat sama Tuhan, gua berserah, ide gua banyak, cerdas gua. Banyak gua sungguh-sungguh, etos kerja gua beda. Gua nggak pernah jemu, gua nggak pernah jenuh. Kenapa? Karena gua takluk sama Tuhan yang gua percaya. Jadi aneh dong kalau katanya percaya sama Tuhan tapi bego otaknya karena males. Orang idiot itu bukan bego loh, itu udah dari sananya. Tapi kalau bego karena males itu dosa yang menakutkan. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, nggak mungkin kita procrastination. Kita lambat-lambat, kita tunda-tunda, nggak bisa. Semakin dekat sama Tuhan di agama kita masing-masing, kita mempunyai hasrat yang sifatnya bertarung. Jangan sampai seperti berapa tahun lalu gue ke Shanghai, ketemu dengan seorang anak muda, orang Shanghai, ganteng, kayaknya bukan main. Dibawa gue ke kantornya. Come on man, come on guys, you see my factory is so big. Yes, saya bilang. What is your secret behind so you so rich even though you are not 30 years age yet? Lu belum 30, lu udah kaya, apa rahasianya? Dia ketawa. So brother, you remember right? Last night you tell me what is difference between American culture and Chinese culture related to the times meaning. Kamu ingat kan? Lu kan ada ceramah. Oh iya betul. Orang bule selalu buat katakan waktu adalah uang. Time is money. Lalu saya beri kesimpulan. For the Chinese people, no. Time is what? Time is for the Chinese people. Every day you wake up from your bed, every morning. You always suddenly, your eyes be bigger. And then you say, what money should produce in today, how much I will get it. Waktu gue bangun pagi, otak gue langsung bicara berapa duit yang harus gue dapat setiap hari. Itulah filsafat Cina. Time is produce money. Saya waktu mengatakan gitu, dia langsung peluk saya, anak muda ini. You are so smart, brothers. Big brothers Tom. Dia bilang, oh yes, I'm smarter than you. Saya bercanda. No, you are smarter than me. Because you have a big victory. You have a big investment. That's why I really proud on you. Nah, saya ingin mengatakan apa teman-teman? Situasi seperti ini COVID. Kita nggak perlu frustasi. Kita nggak boleh stres. No. You see me burning on fire every day. Because of what? Because I know I'm smart. Why I'm smart? I don't have IQ so large. No. It's easy, man. You learn much. Life learning every day. Maka saya selalu mengatakan, dosen, guru, sekarang
Kalau malas, kalian tidak punya kualitas yang hebat, Anda ditinggalin oleh mahasiswa. Tiru gue. Gue bisa belajar segala sesuatu, selalu update, dan jual produk. Ini gue jual sukses. Gue jual bebek goreng, kelapa tart. Kita punya pohon vanila. Dari hidup yang susah, bisnis kita hancur karena COVID. Otak putar segala macam. Lalu, how you manage your financial goals. Seperti saya katakan tadi, saya nggak bisa ulang lagi. Berarti kamu dan saya nggak boleh nyerah. Jangan kalah dengan monyet. Ya, jangan kalah jantannya dengan singa. Jantan itu bukan karena nembak, karena berantem. Itu bego kalau hanya sebesar itu. Anda jantan, every minutes, you should have strongly value enough how you run your life. Itulah kunci di dalam situasi kita COVID. Even though COVID so energized, but I always energizer than COVID itself. We are living in the COVID town. Kita tinggal di kota yang penuh dengan COVID, gagah perkasa. Anda harus vaksin 2 kali, protokol kesehatan, ya kan? Anda protokol kesehatan, makanan sehat, mobilisasi di luar, atur waktu sedemikian rupa. Zoom. Gue setiap hari mimpin Zoom. Hampir 700 topik. Mau yang coaching, yang mau tutorial, mau training, please come and pay. Ada yang murah, ada yang mahal. Why? I'm smart. Why I'm smart? Karena gue belajar, karena gue banyak pengalaman, dan gue menjadi public speaker yang top class, dan juga selalu memberikan businessman coach, dan juga banyak hal yang saya lakukan. Jadi gue bukan teori, gue juga jual. Kalau gue teori, gue nggak bisa jual. Kalau gue teori, gue nggak bisa buat entrepreneurship. Gue nanti akan buka entrepreneurship khusus ibu-ibu muda milenial. Hanya ibu-ibu muda. Ya, supaya pacaran sama gue. Artinya apa? Otaknya pacaran sama gue. Jangan bego terus minta sama suami. Atau merenung-merenung datang ke gereja. Oh Tuhan tolonglah. Atau ke tempat ibadah yang lain. Tapi males tidur. Itu nggak bisa maju. Jadi jangan sampai ku jemu dengan hidupku. That's fantastic, the funny things and the embarrassing. Please wake up. Kita harus bangun during COVID. Okay guys, see you then.